Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube MCP Multimedia Creative Production. Salam kreatif. Gimana? Ini kita ada di segmen BBS ya. Bincang-bincang Santai. Nah, pada kesempatan kali ini tamu kita itu dari siswa. Siapa siswanya? Kamu tahu? Belum tahu Pak, kan belum kenalan. Oh, belum kenalan. Tapi saya dapat info itu siswa yang kita undang saat ini dia habis dapat juara. Juara apa sih Pak? Juara apa? Nggak tahu ya, kayaknya juara makan kerupuk mungkin. Nanti kita langsung tanyakan saja sama yang bersangkutan karena juaranya ini bergengsi se-Madura kalau nggak salah ini. Keren, tangan dulu. Siapa? Mari kita kenalan. Monggo, silahkan. Di sini sudah ada mbak-mbak cantik kan ya. Cantik tidak guys? Oke, langsung saja kita kenalkan. Yang pertama ada siapa? Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani. Oktavia Ramadhani. Biasa dipanggil Via. Via telepon, via chat, via WA, Ya apa sih? via SMS. Oke. Terus Perkenalkan, nama saya Alfa Laila, bisa dipanggil Alfa. Alfa, bukan Alfa MRT ya? Bukan. Alfamart itu Pak. Oh, jangan nyebut merek, dah boleh. Dia nggak sponsorin kita. Oh iya. Kalau mau sponsorin nggak apa-apa. Terus Perkenalkan, nama saya Santi. Santi aja. Iya Pak, kalau mau minta panjang Santi gitu. Oke, ini dari jurusan apa? Kami dari jurusan DPIB DPIB. Kelas berapa? 12. Kelas 12. Ya. Oke. DPIB apa sih DPIB itu? Saya pengen tahu. Kepanjangan DPIB itu Desain Pemodelan Informasi Bangunan. Hubungannya sama apa? Ya bangunan. Sama Kayak arsitek bangunan, gitu. arsitek. Oh, Ya. berarti kalian menangnya ini menang tentang bangunan ya? Ya, Kalau boleh tahu apa? Lomba apa? merancang jembatan. Merancang jembatan. Ya. Berarti salah. Kita Tadi tadi kamu bilangnya bilang apa? makan kerupuk. Kok bisa sih Pak? Ini kan tentang kayak arsitek gitu Pak. Oh, saya kan nggak tahu. Ya. Jadi merancang jembatan di Ya. mana? Di Universitas Madura, Universitas Madura. Madura. Di mana itu? Di mana? Pamekasan. Pamekasan. Oh, sebelah ya. Ya. Tetangga sebelah, tetangga. Terus. Oke. Juara berapa? 2. Juara 2. 2. Oke, juara 2. Oke. Yang enggak sih? Yang enggak sih kalau bisa juara 2? Sedikit gak nyangka sih. Kok Soalnya antara sekian banyak gitu peserta kita tuh jadi salah satu pemenangnya gitu. Kalau boleh tahu berapa pesertanya yang kamu tahu aja? Kurang lebih sih 23. 23 Ya. dan kalian juara 2. Dua. Oke. Oke, juara 2. Dua. Yang ikut 23. Ya. Mewakili SMKN 1 Sampang. Oke. Kaps. Bisa. Begini. Kok bisa sih? Kalian kan cewek nih. Ya. Kalian cewek. Cowoknya kemana? Kok bisa yang cewek malah yang menang? Apalagi bisa dikatakan arsitek loh ya. Iya, kebanyakan cowok juga. Nah, Ya. kebanyakan Ya. cowok. Gimana ceritanya kalian kok bisa ikut itu? Yang cowok kemana? Coba diceritakan dari awal perjalanan Anda. Mungkin Masuk kurang ke situ. doanya mungkin. Hah? Mungkin kurang doanya. Mungkin kurang doanya. Oke. Berarti kita harus berdoa. Ya Allah, menang ya Allah gitu ya. Iya. Oke, gimana ceritanya? Kalian kok bisa sampai mengikuti perlombaan itu sampai menang juara 2? Pasti prosesnya sangat panjang Ya, sekali. betul sekali. Ya, betul sekali katanya. Gimana? Awal kita ikut lomba sih itu dapat informasi dari ketua jurusan kami, Ketua jurusan siapa? Ibu Endah. Ibu Endah Ya. Rahayu. Ya. Oke. Terus kita itu dikumpulin di satu ruangan gitu. Kita itu dipilih. Dan yang terpilih itu kita. Oh kita, ya, oke kita gitu. Lu aja kali. Terus habis itu? Akhirnya kita itu dikumpulin. Mhm. Yang terpilih itu dikumpulin. Terus kita itu terdaftar di situ, didaftarin gitu. Didaftarin. Dikirim link terus kita daftar di situ. Oke,
Oke, ngomong-ngomong masalah daftar ya, saya potong dulu ya. Ngomong-ngomong masalah daftar, ini daftarnya berapa? 30. 30.000. 30.000. Dari uangnya kalian sendiri atau Dari sekolah. dari sekolah? Wah, Ya. hebat sekali. Keren datang. Jadi berarti SMK 1 Sampang itu memfasilitasi siswanya untuk Ya. berprestasi begitu ya. Betul. Dari SMK 1 Sampang berapa perwakilannya? 5. 5. Dan yang juara hanya kalian. Satu kita. Keren, guys. Nah, apa perancangannya itu gimana? Dapat ide dari mana gitu? Kalau idenya sih dari internet ya, kita cari di internet. Terus Dari kita referensi. iya, betul. Terus Kita minta persetujuan ke pembimbing kami. Siapa pembimbingnya? Bapak Rizalo. Bapak Rizalo. Iya. Oh, ya. Bener ya? Iya, betul. Terus habis itu buat dari apa sih? Stick. Oh, buat jembatan dari Stick. stick es krim. Ya, Oh, gitu. Ada ya? ada. Ada di sini. Enggak, Oh, enggak. diambil. Terus jembatannya itu diapain? Kan habis dibuat ya. Iya. Nah, jangan dulu ke situ ya. Kan dibuat itu. Ya. Buatnya berapa lama? Kurang lebih sih 3 hari, Pak. 3 hari. Ya. Gimana cara pembuatannya? Coba bisa dijelaskan secara singkat saja. Maksudnya sticknya terus diapain, apa dilem pakai lem glukol, lem kanji. apa pakai nasi gitu ya kan Pak ya? Iya. Pertamanya kan nentuin kayak apanya dulu. Bukan kayak apa gambarnya, modelnya Oh, seperti model. apa. Jadi Iya. dalam bentuk gambar ya. Iya. Berarti kalian gambar itu. Di Pakai apa? AutoCAD. Di AutoCAD. AutoCAD. Saya nggak tahu AutoCAD itu ya. Saya taunya otomatis. Terus habis digambar? Setelah itu habis digambar, kita asistensi ke Bapak Rizalo. Oh, Habis itu sama Pak Rizalo disetujuin, jadi kita mulai merancangnya itu. disusun gitu ya. Ya. Jadi habis dari gambar baru disusun, dibangun lah anggapannya ya. Ukur dimensinya terlebih dahulu. Oh, mengukur Ya, dimensinya sesuai ukuran yang ada. Iya. di gambar. Iya. Ukurannya berapa? Panjangnya itu 30 cm, 30 cm kali lebarnya 10, 10. tingginya 15. Terus itu kan apa namanya, stick es krim ya? Ya. Itu disatuinya pakai apa? Pakai lem. Lem apa? Lemnya itu namanya Presto. Oh, lem presto. Saya taunya bandeng presto makanan. Presto itu Pak buat masak gitu. Oh gitu. Berarti di lem khusus berarti itu ya? Ya. Memang untuk itu. Terus itu kan sudah jadi. Nah, lomba selama 3 hari buatnya. Habis itu kalian Relatif singkat gitu Pak. Iya, Cepet banget cepet 3 banget. hari. Padahal Heeh. masih membuat desainnya, Heeh. rancang, terus masih menyusunnya tuh sangat ribet gitu Pak. makanya dalam waktu 3 hari sangat singkat sekali. Iya. Nah, terus lombanya itu suruh ngapain? Apakah hanya dilihat desainnya saja? Atau apa yang dilombakan itu apa? Yang di bahan penilaiannya itu apa? Yang dinilai dari desain yang kalian buat, jembatan ya? Nah, apa yang dinilai itu? Yang dinilai itu ada estetika, Estetika. tapi yang lebih dinilai, yang maksudnya nilainya lebih tinggi itu kayak beratnya. Berat. Iya, Maksudnya maksudnya berat itu gimana? Kayak di apa ya? Seberapa Menunggu. kuat kita Oh, beban. berarti jembatan itu didemonstrasikan untuk mengangkut sebuah beban gitu ya? Ya, mikul beban. Contoh ini jembatan ya, ya. Ya. Terus dikasih kayak tali atau pemberat gitu Iya. di bawahnya. Ya. Beratnya ini mampu sampai berapa itu? 17 117 kilo. kilogram. Ya. Lumayan cukup berat tuh Pak. Ya. Kamu beratnya berapa? Kamu beratnya Tapi berapa? nggak apa-apa Pak, gedung-gedung ini masih ada yang suka. Oke. Ya. Oke, lanjut lagi. Jadi 117 kilogram. Berarti mengangkat beban saya kuat itu. Insya Allah kuat. Karena saya nggak sampai 100 kilo. Ya. Ya, kuat banget, Saya- Pak. Kuat Itu banget. Nah, sedangkan jembatannya itu berapa kilo? Kok bisa mengangkut beban yang seberat 117 kilo? Anggaplah 110 gitu aja. Berat jembatan sendiri sih
143 gram. Hah? Hanya sebatas 143 gram. Gram ke kilo itu sangat jauh gitu loh. WOW. Jadi hanya 114 gram bisa mengimbangi beban 117 kilogram. Wah, calon arsitek Indonesia ini nanti. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Saya nggak bisa bayangkan ketika lomba itu, kok bisa? Ya itu kekuatannya di mana itu loh maksudnya? Apa pakai barang halus gitu? Kalau kekuatannya sendiri sih di gelegar, letak gelegarnya. Apa itu gelegar? Saya kan bukan orang bangunan. Salah satu struktur dari bangunan gitu. Inti dari bangunannya itu, Pak. Oh, inti dari bangunannya itu. Iya. Oh, jadi di situ yang mampu menampung beban sampai 117 kilogram dengan berat yang hanya 143 gram. Iya. Saya masih belum bisa membayangkan ya. Sebenarnya itu 117 itu masih belum patah. Masih belum patah? Masih belum. Masih ditambah lagi beratnya? Bukan. Bebannya itu tumpah, Pak. Oh. Bebannya itu enggak ada lagi gitu, Pak. Kurang. Sudah habis bebannya yang disediakan oleh pihak panitia. Lagi pula pesertanya itu tinggal 4 yang bisa sampai 117 pas masuk finalnya. Yang juara 1 kalau boleh tahu? Kalau nggak salah itu SMA 1 Galis Pamekasan. Oh ya. Jadi menangkan oleh tuan rumah. Ya, anggap tuan rumah lah. Juara 2 itu sudah merupakan sesuatu yang WOW buat saya ya. Wow. Jadi 117 itu bisa diangkat. Saya terus terang masih belum bisa membayangkan. Ya. Berarti nanti kalian bisa buat jembatan kayak model-model Suramadu itu yang mampu menampung seperti itu ya. Insya Allah ya. Oke, kalian sekarang sudah menang, ya kan? Sudah menang. Gini, kalian sudah menang. Kira-kira kalau ada lomba lagi, mau ikut nggak? Mau dong. Mau ikut. Rencana ke depan ada lomba apa lagi kira-kira? Ada enggak terpikir? Kurang tahu sih, Pak, soalnya nggak ada informasi juga. Oh, masih belum ada informasi, tapi ketika ada lomba kalian siap 24 jam untuk ikut ya. Dengan tim yang ini lagi ya. Ya, karena ini tingkatannya semadura ya. Nanti kalau bisa se-Jawa Timur, nasional, dunia, akhirat, habis itu dunia dan akhirat ya. Oke, kalian kelas 12 bisa membuat seperti itu. Nah, yang saya tanyakan di sini, kalau lomba, sudah prosesnya lumayan 3 hari sudah bisa seperti itu, terus lomba sampai menang juara 2, kemudian pulang membawa piala. Nah, yang saya tanyakan sebenarnya simple. Kalian itu diajarin apa sih di jurusan DPIB itu? Bisa menggambarkan nggak? Diajarin apa aja di jurusan DPIB itu? Kalau jurusan DPIB itu aslinya banyak. Iya, banyak itu apa? Iya. Kayak gambar bangunan lewat AutoCAD. Ya. Habis itu gambar lewat buku gambar. Terus menghitung RAB. Menghitung? RAB. Kayak gimana menghitung RAB itu? Menghitung total biaya yang akan dibangun. Berarti katakan gini ya, ini mbaknya ini orang kaya ini. Katakan mbaknya ini mau lulus dari sini mau bangun rumah. Amin. Terus ada tanah yang ukuran sekian lawan sekian, mau bangun seperti ini. Berarti sudah bisa kalian tentukan ya? Iya, bisa. Meskipun bangunan itu belum jadi ya? Bisa. Oh gitu. Makanya masuk DPIB. Kalau kita jurusan makanya masuk multimedia di kafe. Kalau saya guru jurusan di kafe, ini jurusan di kafe. Kalau yang ini jurusan DPIB ya. Jadi ada plus minusnya masing-masing, ada bidangnya masing-masing. Nah, sudah menang, sudah. Kalau diajarin ya pasti kalau sudah pemenang ini pasti ya ilmunya
nggak usah ditanyakan lagi. Yes, pasti aduh kecil ya gitu. Nah, setelah ini kan SMA, SMK ya. Setelah ini rencananya kemana? Dari Mbak Via, Mbak Alfa, sama Mbak yang paling pendek Santi. Namanya yang paling pendek gitu ya. Rencananya setelah lulus dari SMK ini mau kemana sih? Kalau saya sendiri sih mau kuliah sambil bekerja. Kalau yang Mbak satunya Bekerja sih, berwirausaha lebih tepatnya gitu. nggak ada niatan mau nikah gitu Mbak? Enggak, masih jauh. Menangis sebelum di luaran sana menangis. Mbak siapa tadi Pak? Mbak Santi. Ya, Tanya sama. mau kemana? Sama mau bekerja. Mau bekerja? Ya, Nggak kuliah? enggak. Terus ada pikiran mau kuliah nggak? Enggak. Nggak ada Pak. Kalau kalian sudah juara seperti ini, entah itu mau bekerja, mau kuliah, tetap aja banyak yang mau nampung kalian. Kalau boleh tahu kuliah di mana rencananya? Rencananya mau kuliah di Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka? Batam. Kok jauh amat? Soalnya ada family di sana. Oh, ada family. Batam itu jauh. Bentar lagi Mas nyebrang lewat kapal itu sudah Singapura. Batam apa Batang Pak? Batam. Batam. Batam kan? Batam. Batam. Jauh Batam itu. Kalau yang sebelahnya kerja sudah ada pandangan mau bekerja di mana? Sejauh ini sih belum. Tapi apa? Enggak, cuma gimana ya, Pak? Nggak usah malu. Enggak, belum ada gitu ya. Belum Intinya ada ingin pandangan. bekerja sih. Intinya ingin bekerja. Mungkin biasanya kalau anak SMK itu ada yang namanya magang ya. Ya. Kemarin kan sudah magang ya. Ya, sudah. Mungkin pijakan pertama adalah tempat magang untuk Ya. bekerja. Ya. Oke. Sebelahnya? Kenapa kok ketawa? Ya, apa, Pak? Mau kerja di mana? Di Surabaya sama family. Surabaya sama family. Ya. Kirain kerja berdua sama temennya. Ya enggak apa-apa, Pak. Dek. Dipanggil Mbak. Oke, ya. Jadi ini sangat memotivasi teman-teman kalian yang kelas 10, kelas 11, memotivasi teman-teman kalian yang lain karena kalian sudah membawa harum nama SMK 1 Sampang di Madura ya. Dengan memenangkan lomba merancang jembatan ya. Saya sampai sekarang ya terus terang saya masih belum bisa memikirkan gimana ceritanya gram bisa mengangkat kilo itu saya. Mungkin ini aja HP ini berapa gram disuruh mengangkat yang 117 kilo tadi mungkin sudah rusak ini HP. Dan itu hanya menggunakan stick es krim. Itu saya lupa nanya, habis berapa itu? Untuk merancang jembatan yang sedemikian kuat itu habis berapa? Mau tanya habis berapa uangnya apa mau tanya habis berapa stick yang dipakai? Oke, mau tanya yang pertama stick yang dipakai berapa dan biayanya berapa untuk membangun itu semua mulai dari stick terus apa tadi presto ya lemnya itu habis berapa? Kalau untuk biayanya sendiri kurang tahu soalnya sudah disiapkan dari sekolah. Oh, sudah disiapkan dari sekolah. Untuk berapa stick? Sempat ngitung nggak? Sempet ngitung. Tapi pas waktu coba dibuat itu udah hampir gitu. Lah ambil aja gitu. Oh, ambil aja. Kira-kira kurang lebih berapa? Kurang lebih tuh 100 stick. Kok nggak kompak sih? Barusan yang satunya mau bilang Kurang lebih 150. sih 150 sih, Pak. Kurang lebih. Soalnya kita buatnya itu lebih dari satu. Kita buatnya itu dua. Satunya sebagai percobaan, dan satunya yang akan dilombakan. 150 itu jadi dua Iya. sudah. Berarti satu jembatan itu kurang lebih 75. Ya kan? kurang lebih segitu. Anggaplah 100 Ya, gitu kurang aja. lebih segitu, Pak. Hebat ya. Dan
saya nggak bisa berkata-kata sudah sampai sini. Kok bisa seumur kalian SMK bisa membuat yang seperti itu? Makanya masuk DPIB. Harus promosikan jurusan kalian. Ya gitu ya. Makanya masuk SMK ya. Ini yang jurusan DPIB bisa juara apa? Juara perancangan jembatan. Perancangan jembatan. Kalau yang DKV diajari podcast kayak gini. Jadi di belakang kamera itu banyak sekali kru-krunya ya. Jadi kita belajar podcast seperti ini. Kita belajar jadi YouTuber kalau yang DKV. Kalau yang DPIB ya pasti belajar membangun bangunan ya, bukan membangun rumah tangga ya. Beda itu, Pak. Beda apa? Beda jalur. Pembelajaran. Oh, beda pembelajaran. Kirain belajar membangun rumah tangga. Itu juga beda Pak di situ. Oh gitu, ya. Oke. Untuk Mbak Octavia ya. Gimana sih perasaannya memenangkan lomba perancangan jembatan ini, terus juaranya juga juara 2 gitu. Gimana perasaannya? Kalau dibilang nggak nyangka sih enggak. Soalnya dari pertama aja udah feeling gitu. Udah feeling sendiri mau menang. Sudah pilih. Punya mata batin itu Pak. Berarti kamu punya indra ke-6 ya? Apa indra ke-7, ke-8, ke-9, ke-10? 12. Oh 12. Sesuai dengan kelasnya Pak. Iya. Pastinya sih senang dan sedikit gak nyangka sih, soalnya pas waktu itu tuh yang ikut lomba itu kebanyakan itu cowok. Jangan sampai nangis. Sepertinya seperti terharu gitu. Jadi saya berkaca-kaca gitu. Yang ikut lomba itu kebanyakan cowok, jadi kita kayak agak minder gitu Pak. Iya. Kurang yakin gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah sih menang gitu. Untuk Mbak Santi, gimana perasaannya? Senang pakai BGT. BGT ya guys ya, BGT. Apa sih BGT itu? Banget. Oh. Oke, tadi kan bilang begini, saya minder Pak, ya kan, minder karena pesertanya kalian bertiga ini cewek semua. Nah, saya nanya dari yang mewakili SMK 1 Sampang dulu. Tadi bilangnya 5 ada 5. Nah, 5 itu kalian sendiri yang cewek atau ada yang cewek yang lain? Ada adik kelas 2. Ya, coba dijelaskan. Yang dari kelas 12 itu berapa? Yang dari kelas 12 itu ada 4 tim. 4 tim. Dari kelas 11 ada 1 tim. Oke, dari 4 tim itu kalian pasti. Ya. Para Sri Kandi SMK 1 Sampang ya, Sri Kandi. Terus, yang tim kedua? Yang kelas 11 apa 12? Yang 12 dulu, Yang 12 itu cowok semua. 3 tim, sisanya cowok semua, ya. Yang kelas 11? 2 cewek, 1 cowok. 2 cewek, 1 cowok. Berarti total ceweknya 5. Berarti total ceweknya dari SMK 1 Sampang 5. Kalau yang di peserta di lomba itu ceweknya bisa dihitung enggak? Bisa. Enggak sih. Ada juga, cuma pas satu timnya itu campur gitu. Oh, kebanyakan cowok ya. Ya. Wow. Ya inilah. Ini Sri Kandi Indonesia. Calon arsitek ternama Indonesia dari Kabupaten Sampang. Ya, mungkin bisa dilihat ya arsitek-arsitek yang ada di Surabaya, Malang dan sekitarnya. Ini loh, SMK 1 Sampang punya Sri Kandi, 3 Sri Kandi calon arsitek Indonesia. Silahkan direkrut. Ya, amin. Amin. Silahkan direkrut untuk jadi pekerja. Saya yakin pasti bisa membanggakan, ya. Kan Mbak Sri Kandi ini katanya ya menangkan lomba perancangan jembatan. Justru orang tuanya tahu dong. Terus gimana gitu perasaan orang tuanya yang cerita ke mbaknya itu gimana? Mungkin seperti itu. Nangis bahagia apa cuman menang ya udah gitu. Gimana? Dari Mbak Octavia dulu. Kalau orang tua saya sendiri tuh ya bangga. Soalnya punya anak pintar kayak gini. Kok bisa tahu sih memenangkan lomba ini? Mbak ini tuh cerita apa gimana gitu?
Kalau cerita ya dari awal ikut lomba itu udah cerita, soalnya kayak dia disuruh ikut gitu. Cerita dari awal gitu. Kalau Mbak sebelahnya? Ya sama bangga juga. Iya, bangga. Bangganya itu gimana? Kurang tahu sih, soalnya orang tua saya itu gak ada di sini, ngerantau gitu. Ngerantau. Iya. Terus tinggal sama siapa? Nenek. Sama nenek. Iya. Mbak sebelahnya. Ya sama-sama bahagia. Saya mau nanya, ini karena hubungannya sama orang tua ya. Gini, mungkin kalau Mbak Alfa itu telepon ke orang tuanya. Kalau Mbak Via mungkin ngomong langsung. Oh, WA. Sama ketika di sana berarti ya. WA. Yang Santi, Mbak Santi gimana? Langsung ke rumah. Langsung di rumah baru Ya, ngomong. ya. Oke. Saya mau nanya. Kata-kata apa yang pertama keluar dari orang tua kalian? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah anak saya menang gitu ya. Ya. Bangga punya anak seperti ini. Ya. Oh gitu. Jadi menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan sekolah, menjadi kebanggaan jurusan yang jelas ya. Ya, Pak. Jadi kalian sudah bisa membanggakan orang-orang sekitar kalian ya. Keren sekali. Tepuk tangan. Pesan untuk adik-adik kelas, generasi penerus gitu, gimana? Kalau pesan dari saya sendiri sih, jangan minder saat ada apapun, dicoba aja. Tuh guys, jangan menyerah sebelum mencoba gitu. Ada lagi? Ada lagi? Soalnya kalau suatu masalah itu belum dicoba, mungkin nggak ada jalan keluarnya. Pasti tetap pada masalah tersebut. Kalau sudah dicoba pasti serasa gampang aja masalahnya. Jadi ngertiin aja gitu. Mbak Alfa? Kalau pesan dari saya sih jangan malas gitu. Jangan. Malas, terus belajar. Iya. Soalnya di sini gak ada orang yang bodoh, adanya orang yang malas. Iya. Sebelahnya? Mbak Santi? Pikir, Pak. Oh, masih mikir. Apa. Nanti sama aja Pak banget gitu. Karena kita bestie gitu. Iya, PGT. Ayo kasih motivasi adik-adik kelasnya, siapa tahu bisa menang lagi adik kelasnya ya. Kasih motivasi. Yang penting jangan nyanyi. Pesan dari saya buat adik-adik, tetap berkarya, jangan takut kalau disuruh ikut lomba itu tetap maju gitu. Jangan pantang mundur. Hadapi, karena kalau kita bisa jalani pasti bisa ada gitu, Pak. Pasti serasa mudah. Hidup itu perlu dicoba. Hidup itu perlu dicoba. Ya. Coba. Mau nyanyi nggak apa-apa. Kalau mau nyanyi dulu. Gimana Rin? Pada BBS kali ini, kita kedatangan yang sangat menginspirasi untuk adik-adik kelas, untuk anak-anak muda zaman sekarang, anak muda milenial ya. Ini generasi milenial yang bisa membanggakan orang tuanya, bisa membanggakan sekolahnya, bisa membanggakan jurusannya ya. Kalian anak muda berprestasi ya. Terus tadi sudah disampaikan pesannya, yang satu, coba aja terus, tidak usah takut. Sebelum mencoba pasti ada jalan keluarnya. Ada juga yang bilang jangan malas ya, karena gak ada orang bodoh, adanya orang malas. Yang sebelahnya tadi saya juga agak lupa, cuma mau nyanyi, saya terngiang-ngiang mau nyanyi gitu aja. Tetap berkarya, Pak Tetap tadi pesan. berkarya. Jangan malu untuk berkarya, jangan minder, jangan takut ya, karena kalau kita takut untuk mencoba, kita nggak akan tahu seperti apa yang akan kita hasilkan ya. Dari sesuatu yang kecil bisa menjadi besar ya kan. Jadi dari sesuatu yang kecil tadi itu hanya 143 kg bisa mengangkat 117 kg. Itu sebuah yang wow. Nah, makanya pesennya mbak-mbaknya ini kalian tanamkan, dan jangan lupa tetap masuk SMK 1 Sampang.
Mau milih jurusan apa? Terserah, ada jurusan DKV, ada jurusan DPIB. DPIB sudah juara loh. Juara 2 semadura. Yang DKV siap jadi konten kreator seperti ini ya. Ya ini muridnya. Ya, ini gurunya. Jangan bilang ini muridnya. Terlalu muda memang saya. Oke, silakan ditutup, Rin. Baik, terima kasih podcast hari ini yaitu BBS. Apa Pak itu BBS? Bincang-bincang santai ya. Terima kasih juga kepada para tamu kita ya, dari Mbak Via, Alfa, dan Mbak Santi. Saya ucapkan terima kasih karena mau mampir ke studio MCP ini. Kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai dan sangat menginspirasi kepada seluruh remaja yang ada di Kabupaten Sampang khususnya. Ya. Oke, sekian dari kami. Dan Sebelum saya tutup, jangan lupa komen, share, and subscribe. Jangan lupa di like. Jangan lupa saya di like. bisa minta tolong ya. Nanti karena kita itu punya semboyan yaitu salam kreatif. Nanti tiga mbak ini bilang salam kreatif. MCP Multimedia Creative Production, salam kreatif gitu nanti ya. Jangan gini. Kalau gini nanti. Ya. Gini saja ya. C, bentuk C, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Oke, sekian dari kami Multimedia Creative Production dalam segmen BBS Bincang-bincang Santai. Ketemu lain hari dengan bincang-bincang santai yang lain. Saya Miftah Febriansyah. Saya Zabrina. Dan para tamu kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.